Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peradilan agama di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari peradilan itu sendiri. Oke, di sini peradilan itu yaitu proses mengadili suatu perkara atau menyelesaikan sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peradilan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengadilan, suatu lembaga atau institusi tempat mengadili atau menyelesaikan suatu sengketa hukum kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif. Yang ketiga yaitu pengadilan agama. Pengadilan agama itu sendiri yaitu suatu badan peraturan pengadilan agama tingkat pertama. Dan yang selanjutnya yaitu peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Tahun 1989. Di sini peradilan agama adalah peradilan bagi orang Islam. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 49 Tahun 1989 yaitu yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara tingkat pertama, antara lain orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Selanjutnya, saya Rihan Hanina Anggilah, NIM 1721176, akan menjelaskan tentang kelanjutan dari metode studi peradilan agama di Indonesia. Yang keempat, yaitu pengkajian aspektual. Pengkajian ini dititik beratkan kepada salah satu atau bagian unsur peradilan agama di Indonesia. Yang kelima, pengkajian perbandingan. Pengkajian ini dititik beratkan pada unsur-unsur persamaan, perbedaan, dan hubungan antar peradilan agama di Indonesia, baik di berbagai kawasan di Indonesia. Pra Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun di berbagai kawasan atau negara di Indonesia. Yang terakhir, pengkajian analisis jurisprudensi. Pengkajian ini dititik beratkan kepada pembahasan isi keputusan peradilan agama di Indonesia, baik putusan maupun penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya, hubungan studi peradilan agama dengan bidang lain. Nah, di bagian ini hubungan peradilan agama Indonesia yaitu sejarah, politik, hukum material dan formil, dan sosial dan antropologi. Nah, hubungan studi peradilan di Indonesia dengan bidang lain ini, studi peradilan di Indonesia merupakan salah satu bidang studi yang mengkaji sistem proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang dijelaskan melalui badan-badan peradilan. Peradilan di Indonesia sebagai sebuah sistem atau proses penegakan hukum berkaitan dengan banyak hal seperti penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Badan-badan peradilan susunan kekuasaan badan-badan peradilan tersebut, hukum material dan formil yang digunakan, dan sebagainya. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi pada masa lalu. Mengkaji sejarah Indonesia berarti mengkaji sistem-sistem peristiwa-peristiwa pentingnya yang terjadi pada masa lalu Indonesia. Keberadaan peradilan di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat dan negara. Sejarah perkembangan peradilan di Indonesia tersebut dibagi sesuai dengan periode sejarah Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu sosiologi dan antropologi. Perkembangan peradilan di Indonesia berhubungan dengan struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia. Ia mengalami perubahan dan perkembangan karena terjadinya interaksi dalam kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan. Nah, berdasarkan hal itu, maka studi peradilan di Indonesia berhubungan dengan studi sosiologi dan antropologi. Selanjutnya, politik.
Perkembangan peradilan di Indonesia sangat dipengaruhi dengan kekuatan politik yang berkuasa, karena perkembangan peradilan sebagai sebuah lembaga hukum bertanggung kepada kebijaksanaan politik hukum yang berkembang di dalam suatu negara. Yang terakhir, hukum material dan formil. Nah, ada dua macam hukum yang diterapkan oleh badan-badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia di dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia baik bersumber dari hukum Islam, hukum kolonial, maupun hukum adat. Sedangkan hukum formal atau hukum acara, maka hukum yang berlaku juga terbagi dua. Yang pertama, hukum acara pidana, dan kedua, hukum perdata. Baik yang berlaku hukum bagi badan-badan peradilan yang ada maupun yang berlaku khusus untuk masing-masing badan-badan peradilan. Oleh karena itu, studi peradilan di Indonesia juga berhubungan dengan hukum material dan hukum formil atau hukum acara. Nah, selain bidang-bidang di atas, ada lagi bidang-bidang lain yang juga berkaitan dengan studi peradilan di Indonesia ini. Misalnya, bidang taat negara, bidang pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara ada tiga. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif juga memeriksa tugas menjalankan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif atau lembaga eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, dan lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan menteri. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif. Lembaga yudikatif bertujuan menjalankan tugas kehakiman dengan tujuan menegakkan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ketiga kekuasaan ini harus dipisah agar tidak jatuh pada satu tangan karena akan menyebabkan terjadinya absolutisme dan korupsi. Lahirnya teori pemisahan kekuasaan yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan istilah check and balance. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang tahun 1945 pasca amandemen bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menurut undang-undang. Selanjutnya yaitu tugas pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan-badan peradilan ini di bawah Mahkamah Agung: Peradilan Umum, PT-UN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
sehingga hakim wajib mengadili nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, berikut ini adalah undang-undang yang berisi tentang tugas pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir yaitu fungsi kekuasaan kehakiman. Fungsi pokok berupa fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi memberi nasihat, fungsi mengatur, fungsi menguji material, dan fungsi A dan E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi dari A, B, C selain dimiliki Mahkamah Agung juga dimiliki oleh pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.